Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi 4 ingin menjelaskan tentang pembuatan aplikasi kami, yaitu tentang penjualan tiket hotel. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Raffi Alfahri, NPM 202143501697. Ya, Perkenalkan, nama saya Hilda Rizkia, NPM-nya 202143502689. Lanjut. saya Ahmad Abrori, NPM saya 2021 43501699. Saya Abdul Haris Al-Ghifari, NPM 2021 43501701. Mungkin setelah perkenalan yang pertama menjelaskan adalah Hilda. Bisa dilanjut, Hilda. Pertama-tama, kita harus membuat database terlebih dahulu. Kali ini kami menggunakan SQLite sebagai database-nya. Langkah pertama dalam membuat database adalah buka CMD, lalu masuk ke directory SQLite disimpan. Lalu ketik cd SQLite 3 tiket hotel DB. Sebagai nama database-nya. Lalu buat table dengan cara create table nama table. Ketik nama kolom yang Anda inginkan. Tetapi karena saya sudah membuat tabelnya, saya cukup ketik .schema. .schema ini untuk menunjukkan nama kolom dan tipe datanya pada tabel. Setelah itu, ketik .table. Untuk mengetahui nama tabel yang tadi dibuat. Lalu ketik .header on .mode column. Ini untuk membuat tabel menjadi lebih rapi dan tertata. Nah, buat database di SQLite menggunakan CMD selesai. Setelah membuat database di SQLite, yang diharuskan setelahnya adalah menghubungkan Java atau BlueJ dengan database. Nah, yang pertama kita buka BlueJ, lalu ke Tools, pilih Preference, pilih Library, lalu Add File JDBC-nya, sampai bertuliskan Loaded. Di sini saya sudah memasukkan JDBC-nya. Apabila sudah langkah berikutnya, kita akan membuat kelas untuk mengkoneksikan aplikasi buatan kita dengan database SQLite. Nah, di sini sudah ada codingannya. Di sini ada import Java SQL untuk mengimport semua package Java SQL untuk melakukan koneksi ke database. Yang kedua ada import java.swing untuk mengimport semua package Java Swing yang berupa grafis dengan perintah yang dilakukan dalam pembuatan. Saya ada public class koneksi, membuat public class dengan nama koneksi. Di bawahnya ada public static connection get koneksi untuk membuat koneksi ke database. Ada connection con null mendeklarasikan variabel koneksi dengan nama variabel con yang bernilai 0 atau kosong. Di bawahnya ada try, menguji kesalahan pada program. Di bawahnya ada class for name, di sini untuk memanggil kelas JDBC-nya yang berada dalam org.SQLite. Selanjutnya ada string URL. Nah, di sini untuk mencari atau memilih database yang akan digunakan. Di selanjutnya ada con driver manager.get connection URL. Fungsinya melakukan koneksi menggunakan metode get connection dari URL di atas.
Di bawahnya ada catch, exception, menangkap atau mendapatkan kesalahan pada program setelah diuji dengan try. Di bawahnya ada J option pen dot show message dialog null, koneksi gagal dalam untuk memberikan pesan error apabila terjadi kesalahan. Selanjutnya ada return count, fungsinya untuk mengembalikan nilai yang tersimpan dalam variabel count. Nah, setelah itu mari kita coba compile dan jalankan programnya. Nah, selanjutnya setelah membuat kelas koneksi tadi, maka membuat kelas pemesanan. Pertama-tama ada import Java Swing untuk mendeklarasikan sebuah komponen berupa grafis. Yang kedua ada import java.awt.bintang untuk proses inputan dalam sebuah program Java. Ada import java.awt.event.bintang digunakan untuk proses deklarasi dari kelas event. Ada import java.sql.bintang untuk mengimport semua package pada Java SQL. Ada import java.atil.calendar untuk mengambil bagian tanggal yang sesuai fungsinya. Terus ada import java.atildate untuk memasukkan dan memanggil inputan yang berupa waktu atau tanggal. Import com.toter.calendar.gDateUser untuk menampilkan dateuser pada Java, dan yang terakhir ada import Java text simple date format untuk menampilkan format tanggal. Ada public kelas pemesanan untuk membuat kelas pemesanan, terus ada public static void main string. Bawahnya gframe, frame sama dengan new gframe dalam kurung reservasi, yaitu untuk membuat komponen atau grafis gframe yang bertuliskan atau berjudul reservasi. Ada glabel sama dengan new glabel hotel Arheduta, sama yaitu untuk membuat komponen glabel yang berisikan tulisan hotel Arheduta. Lalu ada glabel batas sama dengan glabel yang berisikan sama dengan sebagai pembatas. Lalu sampai bawah ada glabel kembali, ya, sama dengan new glabel kembali. Itu untuk menampilkan label yang bertuliskan kembali. Ini semuanya sama. Yang terus ada gDateUser datechin sama dengan new gDateUser untuk membuat komponen atau grafis gDateUser dengan nama variabel datechin. Terus ada gDateUser datCout sama dengan new gDateUser, yaitu untuk membuat komponen atau grafis gDateUser dengan nama variabel datCout. Ada string kd kamar 2, ini sebagai nama variabelnya. Ini ada isi dari array. Terus bawahnya ada gcombo box kode sama dengan gcombo box dalam kurung kode kamar. Jadi di dalam combo box ini terdapat isian dari array kode kamar di atas ini. Lalu ada string tipe kamar 2 yang berisikan tipe-tipe kamar. Bawahnya ada gcombo box tipe sama dengan gcombo box dalam kurung tipe kamar. Sama seperti di atas, nanti combo boxnya berisi tulisan array di atas yang seperti ini. Bawahnya ada gText field nama 2 sama dengan new gText field untuk membuat grafis text field dengan nama variabel nama 2. Text field berguna untuk mengisikan tulisan baik secara otomatis ataupun manual dari user. Ada gText field nama kamar, ada gText field harga kamar, sampai gText field kembali. Bawahnya ada gbutton
button bayar sama dengan new G button bayar untuk membuat grafis button dengan nama variabel button bayar serta bertulisan bayar pada button tersebut. Ini ada 5 button sampai button riwayat. Terus bawahnya ada nama kamar 2 dot set editable files. Jadi si nama kamar 2 ini, text field kamar 2 ini tidak bisa diisi manual oleh user. Dia hanya bisa diisi otomatis atau mendapatkan isian otomatis dari programnya. Ada kode .add action listener, new action listener untuk menangani peristiwa action, public void action perform, dalam kurung action event I, langkah yang dilakukan ketika event terjadi. Ada switch kode .get selected index untuk memilih indeks pada combo box. Ada indeks ke 0, 1, 2, 3. Apabila indeks 0, ya, maka kosong di text field-nya. Apabila memilih indeks ke 1, maka text field nama kamar 2 akan mendapatkan tulisan single bed sampai teks indeks ke 6. Dan apabila default, ya kosong, nggak ada tulisannya. Lanjut, ada tipe .add action listener, new action listener untuk menangani peristiwa action, public void action perform dalam kurung action event, langkah yang dilakukan ketika event terjadi. Sama kayak tadi di atas, ada switch tipe get selected index untuk memilih indeks pada combo box. Ada indeks ke 0, 1, 2, 3. Ya, dan apabila indeks ke 0, ya maka kosong tulisannya atau tidak mendapatkan isian apa-apa. Apabila indeks ke 1, maka text field harga kamar 2 mendapatkan tulisan atau mendapatkan isian harga seperti yang diisi di sini. Ini sampai indeks 3. Ini menggunakan cache. Ya. Lalu ada button hitung .add action listener, new action listener, public void action perform action event I. Untuk menangani peristiwa action dan melakukan ketika event itu terjadi. Ada if nama get text is empty, jadi apabila namanya masih kosong, terus ada kode get selected index 0, jadi apabila combo box kode indeksnya 0 atau tidak dipilih sama sekali, terus ada datechin get date sama dengan 0, apabila tidak ada tanggal yang dipilih, tanggalnya kosong, sama sampai get date sama dengan 0, maka akan mendapatkan pesan yaitu pastikan semua baris terisi. Apabila semua baris sudah terisi, maka akan dilakukan langkah berikutnya, yaitu membuat variabel baru datechin 2 ya, untuk mendapatkan tanggal dari gdate kursor tadi, yaitu kan datechin.getDate. Yang lalu ada rumusnya, rumus menghitung lamanya nginap. Di sini membuat variabel baru ada long lama nginap sama dengan mat.abs. Mat.abs ini adalah mengembalikan nilai negatif menjadi positif. Dalam kurung datechin 2.getTime dikurang datechin2.getTime. Bawahnya ada long lama nginap 2 sama dengan lama nginap dibagi 24 dikali 60 dikali 60 dikali 1000. Ini maksudnya adalah satu hari itu kan 24 jam. 60 di sini karena 1 jam 60 menit, sini 60 detik, dan sini 1000 milidetik. Terus bawahnya ada nginap 2.setText, maka hasil dari rumus ini akan masuk ke dalam text field nginap 2. Bawahnya ada in harga 3 sama dengan integer parse in harga kamar 2.getText, itu membuat variabel baru
ya, dengan nama harga 3 dengan nilai variabel harga 3 itu didapatkan dari harga kamar 2. Lalu nilai harga kamar 2 ini diubah menjadi nilai integer. Terus bawahnya ada in lambang nginap 3, integer parser in, nginap 2.getText, yaitu mengubah string menjadi integer. In hitung sama dengan harga 3. Harga 3 tadi didapatkan dari sini, plus lambang nginap 3 didapatkan dari sini. Total harga set text hitung, yaitu menampilkan hasil dari rumus total harga. Bawahnya ada button bayar, add action listener, new action listener. Untuk menangani peristiwa action ada if nama getText is empty, total harga .getText is empty. Apabila namanya masih kosong, total harga masih kosong, dan bayar masih kosong, maka akan memunculkan pesan pastikan semua box terisi. Terus apabila semuanya sudah terisi, maka akan dilakukan langkah berikutnya, yaitu in total sama dengan integer parser in total harga 2.getText, yaitu membuat variabel baru dengan nilai variabel total diambil dari total harga 2, kemudian mengembalikan nilai string ke integer. Terus ada if bayar kurang dari total, maka muncul pesan jumlah uang kurang. Apabila uang bayarnya sama dengan total atau lebih, akan dilanjutkan langkah berikut, yaitu in kembali sama dengan bayar dikurang total. Kembali set text sama dalam kurung terus kembali, yaitu menampilkan hasil dari rumus di atas ke textful kembali. Terus ada try string sql.insert into hotel value. Ini untuk memasukkan kode nama kamar ke dalam database. Ada kode nama kamar, ada tipe kamar, harga kamar, sampai tanggal check-in, tanggal check-out, bayar dan kembali akan dimasukkan ke database. Terus ada Java SQL connection con sama dengan koneksi.getConnection. Untuk mendapatkan koneksi ke database, Java SQL.prepare statement PSTM sama dengan con prepare statement dan kurung SQL PSTM execute untuk mengeksekusi pernyataan atau perintah SQL, yaitu tadi di atas. G option show message dialog untuk menampilkan pesan data berhasil disimpan. Catch apabila ada kesalahan maka akan menunjukkan pesan error. Di sini ada button reset, add action listener, new action listener, public void action perform, action event, yaitu membuat text field di atas menjadi kosong atau menjadi nol atau menjadi kosong atau menjadi tidak ada isinya. Ada text field, ada combo box dan juga cursor. Terus ada button riwayat, add action listener, dalam kurung new action listener, public void action perform, dalam kurung action event i, yaitu untuk memanggil kelas riwayat reservasi. Ada button kembali, add action listener, new action listener, public void action perform, dalam kurung action event i. Dashboard.main null untuk memanggil kelas dashboard. Dan tadi riwayat reservasi.main.null untuk membangun kelas reservasi. Di sini ada judul set bounds, batas set bounds, nama set bounds. Di sini ada angkatannya, yaitu untuk membuat mengatur ukuran dari grafis-grafis di atas, baik itu label, text field, button. Ada tipe kamar, tipe, bahkan sama JDate cursor pun juga bisa diatur ukurannya di sini. Ini ada banyak. Terus bawahnya ada frame.add judul, frame.add batas, yaitu untuk menampilkan grafis-grafis atau komponen-komponen grafis seperti text field, combo box, JDate cursor, dan label ke dalam frame. Di sini ada banyak juga. Di sini ada frame set size 400,400 itu mengatur ukuran frame, frame size layout dalam kurung null untuk menampilkan frame,
frame set visible dalam kurung true agar frame dapat terlihat. Ada frame.setLocation relative to dalam kurung null untuk membuat posisi frame berada di tengah-tengah layar. Setelah kelas pemesanan, maka dilanjutkan ke kelas riwayat. Nah, ini codingannya. Import java.sql.bintang, mengimport semua package Java SQL, import javax.swing.gframe, mengimport package javax swing untuk membuat frame, import javax swing.gscrollpen, mengimport javax swing untuk menambahkan gscrollpen, import javax.swing.gtable, mengimport package javax swing untuk membuat table, import javax.swing.table.default table model, mengimport javax swing untuk membuat table, karena dalam membuat table harus membutuhkan gtable, default table model, dan gscrollpen. Publik kelas riwayat, reservasi, extends gframe, membuat riwayat reservasi, privat gtable, table privat default table model, publik riwayat reservasi, set title riwayat reservasi, membuat judul frame. Set size 1450,800, membuat ukuran frame. Set resizable true, agar table dapat diubah besar kecilnya. Set location relative to null, agar posisi frame berada di tengah-tengah user interface. Set visible true, untuk menampilkan frame. Private void user interface, model new default table model, deklarasi variabel untuk membuat table. Table new gtable model, deklarasi variabel untuk membuat default table model. Membuat nama kolom table, membuat add column, kode kamar, model add.column, nama model add.column, nama kamar, model.addColumn, tipe kamar, model add.column, harga atau per malamnya, model.addColumn, tanggal check-in, model add.column, tanggal check-out, model add.column, total malam, model.addColumn, total biaya, model.addColumn, bayar, model.addColumn, kembali, table.set model tray, terus string SQL select bintang from hotel untuk menampilkan table dari database SQLite. Java.sql.connection koneksi.get koneksi untuk mendapatkan koneksi ke database. Java.sql.statement stm sama dengan con.create statement untuk membuat statement. Java.sql.result set rest sama dengan stm.execute query SQL untuk mengambil data yang ada di SQLite. While rest.next model.addRow new object, rest.gathering 1, rest.gathering 2, rest.gathering 3, rest.gathering 4, rest.gathering 5, rest.gathering 6, rest.gathering 7, rest.gathering 8, rest.gathering 9, rest.gathering string 10, rest.getString 11 untuk menampilkan data ke dalam table. Catch SQL exception system.out.println
error plus get message untuk menampilkan pesan apabila terjadi kesalahan. Gscroll pen, new gscroll pen table untuk deklarasi variabel untuk membuat gscroll pen. Get content pen add scroll untuk menambahkan gscroll pen. Public static void main string. Ax riwayat reservasi obj new riwayat reservasi. Ya, gitu. Untuk selanjutnya, kelas dashboard. Izin untuk menjelaskan. Di sini terdapat import java.awt, yaitu untuk mengimport semua package java.awt. Import java.awt.event untuk mengimport semua package java.awt.event. Import javax.swing untuk mengimport semua package javax.swing. Import javaxSwing.event untuk mengimport semua package java.swing.event. Public class dashboard extend gpanel untuk membuat kelas dashboard. Lalu ada private gbutton btn pesan, private gbutton btn private riwayat, private label judul. Public dashboard btn pesan new gbutton reservasi, yaitu untuk membuat button dengan tulisan reservasi. btn riwayat new gbutton riwayat reservasi, yaitu untuk membuat button dengan tulisan riwayat reservasi. Lalu judul new glabel, menu utama, untuk membuat label dengan tulisan menu utama. Lalu set preferred size new dimension 400,700, atau untuk membuat ukuran frame set layout 0. btn pesan dot add action listener new action listener, atau untuk menangani peristiwa action. Public void action performer action event E, langkah yang dilakukan ketika event terjadi. Pemesanan .main 0, yaitu untuk menampilkan kelas pemesanan. Lalu btn riwayat .add action listener new action listener, yaitu untuk menangani peristiwa action. Public void action performer action event E, yaitu langkah yang dilakukan ketika event terjadi. Lalu riwayat reservasi .main 0, yaitu untuk menampilkan kelas. Riwayat reservasi judul .setBound 175, 40, 100, dan 25, yaitu untuk membuat ukuran judul. btn pesan .setBounds 100, 90, 210, dan 90, yaitu membuat ukuran button reservasi. btn riwayat .setBound
bonds 100, 210, 210, dan 90. Membuat ukuran button riwayat. Lalu add judul untuk menambahkan judul, add BTN pesan untuk menambahkan button reservasi, add BTN riwayat untuk menambahkan riwayat reservasi. Lalu public static void main string args gframe frame sama dengan new gframe. Lalu dashboard untuk nama frame, frame.setDefault close operation, gframe.exit on close, frame.getContact pane.add new dashboard. Lalu ada frame.pack, frame.set visible true, menampilkan frame, frame.set resizable true, yaitu agar frame dapat diubah besar kecilnya. Lalu frame.set location relative to 0. Terima kasih untuk kelas dashboard. Setelah semua kelas sudah dibuat, maka kita coba untuk menjalankan aplikasinya, dimulai dari sini. Di sini ada dashboard yang berisi ada button reservasi dan button riwayat reservasi. Kita pilih reservasi untuk memilih tiket hotelnya. Kita masukin nama, contoh Abdul. Kita pilih kodenya 201, di sini keluar nama kamar double bed, tipe kamar kita pilih deluxe, keluar harga kamar per malamnya 750.000. Kita pilih tanggal check-in-nya, misalkan tanggal 8 Januari, masukkan tanggal check-out-nya tanggal 9 Januari. Lalu kita klik pesan, muncul lama menginap atau lama menginapnya per malam itu adalah satu malam. Total biayanya 750.000 karena cuma satu malam. Terus kita bayar, kita masukin jumlah angkanya, misalkan 1 juta. Kita bayar, muncul pesan, data berhasil disimpan, kembali muncul 250.000. Setelah itu kita reset, semuanya menjadi kosong. Lalu kita lihat ke riwayat. Nah, di sini sudah ada data-data sebelumnya, dan ini data yang paling baru. Tadi kode kamar 201 atas nama Abdul, nama kamar double bed, tipe kamar deluxe, harga per malamnya 750.000, tanggal check-in 8 Januari, ada tanggal check-out-nya 9 Januari, total malamnya 1 malam, total biayanya 750.000, bayarnya 1 juta, dan kembalinya 250.000. Lalu kita close, kembali ke menu dashboardnya, kita klik reservasi untuk riwayat yang tadi, kita close. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.